Penambahan periode untuk moving average adalah sebesar 2 secara default. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew menyampaikan video yang akan materinya Andrew bisa katakan berat ya. Karena berat, Andrew minta teman-teman bisa konsentrasi dan teman-teman juga bisa mengikuti pelan-pelan. Andrew akan jelaskan secara pelan-pelan juga. Nah, jadi topik kita hari ini adalah Andrew akan membahas indikator forex yang paling akurat, MT5 ya, untuk menentukan tren. Nama indikatornya adalah SkyPro. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah tahu, SkyPro itu adalah indikator custom yang memang dikhususkan untuk MetaTrader 5 ya. Salah satu fungsinya, salah satu fiturnya yang paling utama adalah dia bisa menentukan tren. Nah, jadi dalam video ini Andrew akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya secara detail, secara step by step. Video ini lebih ke arah praktek ya. Andrew akan memberikan penjelasan dan juga prakteknya teman-teman. Nah, jadi Andrew akan mulai dulu dari fungsi utama dari indikator custom SkyPro. Tapi sebelum Andrew membahas fungsi utama, supaya teman-teman ada visualnya, maka Andrew akan mengeluarkan dulu indikator yang Andrew maksud. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di chart, Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 5. Untuk penggunaan indikator ini bisa digunakan di semua broker. Yang penting MetaTrader 5 ya teman-teman ya. Brokernya bebas. Tapi kalau teman-teman tanya bisa di MetaTrader 4 nggak? Tentu jawabannya nggak bisa, karena ini adalah khusus untuk MetaTrader 5, nggak bisa di MetaTrader 4. Nah, Andrew akan keluarkan dulu indikatornya. Oke, jadi indikator SkyPro inputnya seperti ini ya. Jadi SkyPro Profit Training 2023, kalau diklik ini ya, semua tools kami, semua software kami kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstraining.com. Dan teman-teman kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Dan selalu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Profit Training untuk melakukan penipuan ya, atau mencatut nama Profit Training untuk melakukan penipuan. Dan ingat ya, indikator atau software-software kami selalu ada logonya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan tampilkan, maka akan muncul secara default. Oke, secara default akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah indikator SkyPro ya. Secara mudah pengertian dari indikator SkyPro ini adalah indikator custom yang terdiri atas beberapa moving average. Itu secara simpel. Kelebihannya adalah indikator SkyPro ini dia bisa memberikan dua petunjuk warna. Jadi kalau petunjuk warnanya warna oranye itu artinya market cenderung trennya bearish. Sementara kalau yang warnanya biru, market cenderung adalah bullish. Jadi cuma ada dua petunjuk. Andrew akan lanjutkan penjelasannya. Jadi fungsi utama dari indikator ini menggambarkan serangkaian garis moving average dengan panjang periode yang berbeda-beda. Jumlah total moving average yang digambar adalah sebanyak 50 secara default. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman hitung dari garis-garis ini ya, dari atas sampai bawah itu totalnya ada 50 moving average. Ya, jadi kalau teman-teman hitung itu 50. Tapi bisa dirubah. Bisa dirubah. Contohnya begini, kita tinggal klik kanan, ya kita masuk ke indikator list, oke. Kita masuk ke sini, lalu ke properties. Nah, ini kita bisa rubah. Ini dari 50, misalnya kita rubah menjadi 10, bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, maka dia akan menjadi lebih sedikit. Nah, ini jadi 10. Ya, ada 10 moving average. Nah, begitu ya maksudnya ya. Tapi karena kita tadi menggunakan yang default, dia akan menampilkan 50. Paham ya teman-teman ya? Lalu periodenya itu pertama sebesar 20. Jadi periodenya ya teman-teman tahu kalau moving average pasti ada yang namanya periode. Nah, sama di sini kita juga bisa mengatur periode berapa yang kita pakai untuk
menentukan rumus dari moving average. Nah, di sini kita bisa rubah juga, teman-teman. Periodenya kita mau ganti berapa? Nah, kalau secara default itu adalah 20 ya. Ini kita kembalikan. Ini secara default sekali lagi adalah 10 ya di sini ya. Tapi misalnya kita mau rubah menjadi 20 bisa. Kita rubah menjadi 20 seperti ini. Nah, ini juga tadi kita ganti menjadi 10 ya. Maka akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, begini ya. Penambahan periode untuk moving average adalah sebesar 2 secara default. Jadi penambahan itu artinya ya perubahan antara moving average dengan moving average yang lain ya, itu kita mau kelipatan berapa. Nah, kalau secara default tadi adalah 2. Nah, kita bisa ganti. Kita mau ganti 3 juga bisa. Nah, ini ya, kita ganti 3 seperti ini. Termasuk warnanya. Nah, warnanya misalnya kalau naik kita ganti warna hijau. Lalu kalau misalnya turun kita ganti warna merah. Bisa. Nah, kita lihat ya. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Nah, jadi itu, teman-teman. Lalu, SkyPro ini terdiri atas beberapa sama seperti moving average. Dia bisa kita setting apakah mau menggunakan simple moving average, yaitu SMA. Ini Endo tunjukin ya. Nah, kita lihat, kita tunjukin ya. Nah, ini ya. Jadi, kita bisa ganti apakah mau pakai yang simple, mau pakai yang eksponensial, atau yang smooth MA, atau yang linear weighted MA. Tapi kalau secara default, maka akan menggunakan yang eksponensial. Kita kembalikan lagi seperti ini. Ya, ini yang secara default ya. Kita lihat ya. Nah, ini defaultnya, teman-teman. Paham ya? Harga yang digunakan dalam perhitungan moving average, ya, ini juga kita bisa atur apakah kita menggunakan yang close, open, high, low. Ya, kalau secara default maka akan menggunakan yang close. Nah, kita juga bisa atur di sini, teman-teman bisa lihat. Ya, kita tinggal atur kita mau menggunakan apa. Price-nya. Misalnya kita mau menggunakan weighted close. Ya, ini banyak macam lah. Teman-teman bisa pilih. Ya, sekali lagi kalau default-nya maka akan menggunakan yang close. Tapi misalnya kita mau menggunakan yang weighted close, ya kita tinggal ganti begini aja. Maka nanti akan berubah. Seperti ini. Jadi ingat ya. Jadi SkyPro itu memang adalah kumpulan dari moving average yang kita bisa rubah-rubah sesuai dengan settingan yang kita ingin pakai. Nah, jadi rumusnya juga begitu canggih, rumusnya begitu kompleks. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti bagaimana merubah parameter ini, ya sudah pakai yang default saja atau settingan pabrik seperti yang Ando tampilkan ini settingan pabrik. Lalu adalah yang topik selanjutnya yang mau bahas adalah bagaimana cara entry posisinya. Biasanya indikator berbasis moving average digunakan sebagai alat untuk menentukan tren pasar, dan signal entry ya biasanya diberikan ketika terjadi perpotongan ya atau persilangan antara dua garis MA dengan periode yang berbeda atau yang biasa kita sebut dengan crossover. Namun cara penggunaan ini harus disesuaikan dengan strategi trading yang digunakan dan tidak berlaku pada semua kasus. Ya, jadi sekali lagi ini tergantung dari strategi teman-teman dalam menggunakan moving average. Nah, untuk strategi yang lebih kompleks biasanya akan melibatkan indikator lain sebagai konfirmasi. Kenapa kita membutuhkan indikator lain? Karena tadi itu sudah bilang bahwa indikator yang sifatnya moving average atau yang mirip-mirip dengan moving average atau indikator yang dasarnya seperti moving average, maka dia hanya bisa menentukan secara general itu adalah trennya. Nah, trennya ini apa? Nah, untuk kita mengkonfirmasi atau memperkuat analisa dari SkyPro ini, kita membutuhkan indikator lain. Nah, jadi maksudnya begitu, teman-teman. Jadi secara general, indikator ini tampaknya dirancang sebagai alat bantu dalam analisa teknikal, tetapi bagaimana tepatnya indikator ini digunakan untuk entry posisi akan sangat bergantung pada strategi trading setiap individu, masing-masing investor atau trader. Ya, bagaimana cara kalian menggunakan indikator ini. Jadi Ando sarankan teman-teman pastikan untuk memahami sepenuhnya bagaimana indikator ini bekerja sebelum menggunakannya dalam live trading. Nah, teman-teman juga Ando sarankan wajib latihan dulu. Sama lah kalau teman-teman mau belajar mobil ya teman-teman harus latihan dulu mengemudi kan begitu kan. Sama dalam menggunakan indikator juga kita harus latihan dan belajar. Nah, selanjutnya yang Ando mau bahas adalah indikator ini sebagai konfirmasi dalam strategi trading yang melibatkan SkyPro. Jadi indikator-indikator apa saja yang kita bisa gabungkan dengan indikator SkyPro. Jadi untuk menggunakan indikator sebagai konfirmasi dalam strategi trading yang melibatkan SkyPro, teman-teman perlu mempertimbangkan karakteristik indikator SkyPro sendiri. Tadi yang sudah sampaikan bahwa
karakteristiknya adalah ini trending. Jadi jangan teman-teman menggunakan indikator trending juga, maka akan tabrakan atau akan mubazir gitu ya. Andrew akan memberikan beberapa masukan atau Andrew akan memberikan beberapa ide indikator-indikator yang umum digunakan untuk konfirmasi dalam strategi berbasis moving average atau Sky Pro yang kita lagi bahas ini. Yang pertama adalah ya MACD adalah moving average convergence divergence. MACD merupakan alat populer yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren. Ketika MACD melakukan persilangan, MACD crossover ini biasa digunakan sebagai konfirmasi bahwa tren mungkin sedang berubah sesuai dengan signal dari Sky Pro. Bagaimana bentuknya? Anda keluarkan dulu indikator MACD, teman-teman ya. Nah, kalau indikator MACD ini adalah indikator standar, jadi teman-teman tidak perlu repot untuk mencari ya MACD. Oke, ini ya. Nah, jadi ini adalah MACD, indikator standar ya. Kita langsung keluarin aja, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tapi cara pakainya nanti ya. Andrew baru menunjukin aja ya bagaimana cara menggunakan visualnya dulu ya. Tapi untuk strategi penggunaannya nanti Andrew akan bahas di step selanjutnya. Jadi ini adalah yang disebut dengan MACD, teman-teman. Kelihatan ya? Lalu indikator yang lain yang teman-teman bisa gabungkan apabila teman-teman menggunakan indikator utama Sky Pro adalah RSI. RSI itu adalah Relative Strength Index. Bagaimana bentuknya? Anda keluarin dulu teman-teman ya, sabar ya. Nah ini ya, kita pakai default semua ya, jadi kita nggak kotak-katik semua parameternya. Nah ini adalah RSI. Nah jadi RSI adalah indikator ya, singkatan dari Relative Strength Index. Indikator momentum yang dapat membantu mengidentifikasi kapan suatu pasar sedang overbought ya alias jenuh beli atau oversold yaitu jenuh jual. Jika RSI dan Sky Pro keduanya mengidentifikasikan bahwa tren mungkin akan berubah, ini bisa menjadi konfirmasi yang kuat. Sekali lagi, ini Andrew hanya tampilkan visualnya. Untuk cara menggunakannya Andrew akan bahas di step selanjutnya, teman-teman ya. Lalu indikator ketiga yang Andrew akan sampaikan yang bisa digunakan berbarengan dengan Sky Pro adalah stokastik ya. Bagaimana bentuknya? Andrew akan keluarkan dulu indikator stokastik ya, stokastik oscillator ya, ini ya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan stokastik. Jadi stokastik ini mirip dengan RSI. Stokastik juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. Cuma bedanya kalau di RSI kan levelnya dari 0 sampai 30 itu oversold. 30 sampai 70 itu adalah normal zone, sementara 70 sampai 100 adalah overbought. Nah, kalau stokastik ya ini bedanya begini. Kalau 0 sampai 20 itu adalah oversold, 20 80 itu adalah normal zone, sementara 80 sampai 100 adalah overbought. Kalau di RSI hanya satu garis, kalau di stokastik ada dua garis. Nah, itu bedanya, teman-teman. Nah, jadi ini mirip sebenarnya dengan RSI. Stokastik juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold. Dan signal crossover antara garis K dan D dalam stokastik juga bisa digunakan sebagai konfirmasi tambahan. Nah, lalu indikator keempat yang mau tampilkan adalah indikator ADX, Average Directional Index. Nah, ini keluarkan dulu indikatornya. Nah, kalau yang empat ini standar ya, teman-teman ya. Nah, ADX. Oke, ADX. Nah, ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya? Jadi ADX ini digunakan untuk mengukur kekuatan tren. Jika Sky Pro menunjukkan bahwa tren baru mungkin sedang terbentuk, ADX dapat membantu mengkonfirmasi apakah tren tersebut cukup kuat. Dan teman-teman harus ingat bahwa penggunaan indikator harus selalu disesuaikan dengan gaya dan strategi trading yang teman-teman gunakan. Indikator tidak harus digunakan untuk konfirmasi, mereka juga dapat digunakan untuk memberikan konteks tambahan tentang market atau untuk membantu menentukan kapan harus masuk atau keluar dari posisi. Setelah itu Andrew akan menyampaikan beberapa contoh strategi entry berdasarkan kombinasi indikator Sky Pro dengan indikator-indikator yang tadi Andrew sudah sebutkan. Nah, pertama, Andrew akan bahas antara Sky Pro dengan MACD. Nah, Andrew keluarkan dulu indikator MACD lagi, ya. Kita akan cari contoh-contoh entry-nya.
Mudah-mudahan ada yang pas, jadi teman-teman bisa mendapatkan visualnya ya. MACD. Oke, MACD. Sekali lagi kita menggunakan yang default ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus mencari dulu. Kita harus tahu dulu, ini trennya apa. Kita zoom ya. Ini baru saja ada perubahan warna ya. Di sini baru saja ada perubahan warna dari biru menjadi orange. Artinya apa? Di sini kalau kita menggunakan indikator SkyPro saja, ini menandakan bahwa kemungkinan besar market akan yang tadinya bullish dia akan merubah menjadi bearish. Lalu cara entry-nya gimana? Entry buy atau long saat SkyPro mengindikasikan tren naik. Ya, jadi garis SkyPro-nya bergerak naik dan garis MACD memotong garis signal dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Nah, kalau ini dia ini bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Tapi ini belum confirm. Dia Andrew lingkarin ya. Andrew lingkarin supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahamannya. Kita mesti tunggu yang ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita mesti tunggu nih. Tunggu sampai benar-benar harganya nanti yang garis MACD ini dia tembus ke bawah ya. Baru teman-teman di situ adalah satu syaratnya berarti SkyPro-nya sudah berubah dari biru menjadi orange, dan yang kedua garis MACD-nya dari atas berpotongan ke bawah. Nah, itu adalah kombinasi yang sangat-sangat ideal apabila teman-teman ingin melakukan posisi sell. Nah, kebetulan saja ini ada momen seperti itu ya. Lalu bagaimana apabila kita ingin menggunakan SkyPro dengan RSI? Nah, ini yang hapus dulu ya, kita hapus dulu teman-teman. Nah, kalau RSI kita lihat apakah ada ya, RSI kita lihat. Oke. Kalau RSI begini teman-teman. Sama, pertama kita lihat SkyPro-nya dulu. Jadi kalau SkyPro-nya itu berubah warna dari biru ke oranye, itu artinya tandanya adalah market akan bearish. Tetapi yang kita butuhkan di sini adalah RSI-nya harus overbought. Nah, kalau nanti teman-teman menemukan RSI overbought, artinya ini Andrew tandain ya. Kalau sekarang bukan ya, sekarang ini belum. Dia harus berada di area sini. Oke, sebentar. Nah, jadi garis yang biru ini harus berada di area sini, ya. Dia ada di area sini. Teman-teman silakan melakukan posisi sell. Oke, itu ganti aja warnanya menjadi warna merah supaya teman-teman tahu ini adalah area untuk kita boleh sell. Tapi kalau sekarang enggak. Kenapa RSI-nya masih ada di area 53? Dia harus berada di area yang 70 ini. Ya, dia harus berada di area 70 dan dia break lagi ke bawah. Nah, di situ kita boleh melakukan posisi sell, teman-teman. Sama sebaliknya, apabila teman-teman ingin melakukan posisi buy, ya, teman-teman harus mencari SkyPro-nya itu berubah, ya. Sebentar ya, itu ganti warna dulu supaya teman-teman paham. Apabila teman-teman ingin melakukan posisi buy, maka teman-teman harus mencari SkyPro-nya itu berubah dari oranye menjadi biru. Nah, setelah dia berubah menjadi oranye menjadi biru dan RSI-nya berada di area oversold, nah teman-teman boleh ambil posisi untuk buy, open buy. Begitu ya. Tapi kalau teman-teman bertanya, oh saya kalau sudah buy, saya akan exit di mana? Nah, itu kita butuh indikator lain, kita butuh analisa lain, kita butuh metode analisa lain. Ya, karena untuk SkyPro dan juga RSI ini, dari yang sekarang Edu sampaikan, kita hanya menentukan di mana kita mau open, ya bukan di mana kita mau exit. Ya, ingat di mana kita mau open saja. Itu teman-teman. Itu untuk penggunaan SkyPro dan juga RSI. Edu hapus dulu ya. Lalu bagaimana apabila kita ingin menggunakan indikator stokastik? Nah, kita lihat stokastik. Ya, stokastik. Nah, kita supaya gampang jangan diganti-ganti parameternya, kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, sama. Jadi teman-teman lihat dulu ya SkyPro-nya. Kalau SkyPro-nya berubah dari oranye menjadi biru dan harga stokastiknya berada di bawah dari 20%, ya alias itu adalah kondisinya oversold. Nah, teman-teman silakan melakukan posisi beli. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Andrew kasih garis saja ya supaya teman-teman paham ya. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Nah, di area sini teman-teman. Nah,
Oke. Oke, di area sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah berubah dari oranye menjadi biru, ya, dan dia berpotongan berada di area oversold, nah teman-teman silakan melakukan pembelian. Kenapa? Karena kalau teman-teman beli, sangat kemungkinan besar harganya akan bullish. Nah, contohnya seperti di sini. Nah, di sini, ya. Nah, ini contoh yang sangat ideal sekali, teman-teman, ya. Oke, jadi itu ya cara apabila kita menggunakan indikator SkyPro, kita gabungkan dengan stokastik. Nah, jadi SkyPro itu kita untuk menentukan tren, sementara stokastik ya untuk ya menentukan entry-nya. Kita lengkapi lah analisa dari SkyPro ini dengan stokastik ya. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, dari stokastiknya memang dia sudah overbought ya. Di sini sudah berpotongan. Sebenarnya kalau kita menggunakan indikator tunggal stokastik saja, kita boleh melakukan posisi open sell. Tetapi kan di sini masalahnya belum berubah. Dari yang biru belum berubah menjadi oranye. Kecuali memang dia sudah berubah menjadi oranye dan di sini dia ada berpotongan di atas area overbought. Nah, teman-teman boleh melakukan posisi sell. Ya, sayang di sini belum, dia masih berwarna biru, artinya menurut SkyPro harganya masih akan terus naik. Sementara menurut stokastik harganya akan turun. Jadi ini berlawanan. Kalau dia tidak searah, Endo sarankan teman-teman jangan ambil posisi. Artinya apa? Artinya belum ada konfirmasi. Ya, belum searah lah kedua indikator ini. Jadi yang searah bagaimana? Satu, kita lihat dulu SkyPro-nya harus dia berubah warnanya, entah dia berubah dari oranye ke biru atau biru ke oranye. Ya, baru kita lihat stokastiknya sebagai pelengkap. Jadi itu, teman-teman. Endo hapus dulu, teman-teman ya. Endo hapus lagi. Oke, indikator Endo hapus lagi. Sekarang Endo akan jelaskan bagaimana cara untuk kita menggunakan SkyPro dengan ADX. Nah, kita keluarkan dulu indikator ADX ya. Oke, ini ya ADX ya. Jadi caranya adalah teman-teman silakan ambil posisi beli saat SkyPro ya berubah dari yang warnanya oranye menjadi warna biru. Yang kedua, yang ADX yang garis DI ya itu memotong garis minus DI dari bawah ke atas dan ADX berada di atas level 25 menunjukkan kekuatan tren yang kuat. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell saat SkyPro mengindikasikan tren turun, indikasi gimana? Dia harus berubah dari yang warna biru menjadi warna oranye. Lalu tren turun yang minus DI memotong plus DI dari bawah ke atas dan ADX berada di atas level 25 menunjukkan kekuatan tren yang sangat kuat. Jadi cara pakainya seperti itu, teman-teman. Setiap indikator memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada satupun indikator akan selalu benar ya, nggak ada ya. Jadi teman-teman Endo harap selalu melakukan pengujian dan validasi sebelum menerapkan strategi ini ke dalam live trading. Dan jangan lupa untuk selalu memasukkan manajemen risiko dalam strategi trading teman-teman. Nah, sekarang Andrew akan menjelaskan time frame. Nah, ini banyak sekali yang sering bertanya sama Andrew, Pak, time frame-nya berapa kalau kita mau pakai? Nah, sebenarnya time frame itu tergantung dari trading plan teman-teman. Jadi pilihan time frame itu sangat bergantung pada gaya dan preferensi individu trader, preferensi masing-masing investor. Maksudnya apa? Jadi beberapa pertimbangan yang teman-teman bisa pertimbangkan saat memilih time frame adalah ada 3 jenis. Yang pertama adalah day trading. Nah, kalau day trading biasanya menggunakan time frame yang pendek seperti 1 menit. Nah, kalau di chart ini adalah 1 menit, 5 menit, ya, 15 menit. Nah, ini disebut dengan day trading, ya. Nah, hal ini memungkinkan trader untuk menangkap pergerakan harga kecil selama 1 hari. Ingat ya, ini biasa disebut dengan short term. Nah, lalu ya ada kondisi kedua atau kategori kedua bisa disebut dengan swing trading. Biasanya ini menggunakan time frame yang sedang seperti ya di atas 15 menit. Seperti 30 menit, 1 jam, 4 jam. Atau maksimum itu adalah 1 hari. Itu disebut dengan swing trading. Hal ini memungkinkan trader untuk menangkap pergerakan harga selama beberapa hari atau minggu. Nah, oke. Lalu yang terakhir, ya ini biasa dipakai oleh bank-bank besar, yaitu dengan cara melakukan positioning trading. Biasanya menggunakan time frame yang lebih panjang seperti daily, weekly, atau monthly. Nah, begitu teman-teman. Ya. Jadi hal ini memungkinkan trader untuk menangkap pergerakan harga jangka panjang selama beberapa minggu atau bulan bahkan tahunan.
Nah, dalam konteks strategi yang melibatkan SkyPro, MACD, RSI, dan Stochastic, dan EDX, biasanya time frame yang sedang hingga panjang. Teman-teman boleh menggunakan yang H1, H4, ya, atau daily. Nah, ini biasanya yang dipakai ya, ingat ya, H1, H4, daily. Tapi bukan berarti M1, M5, M15, M30 nggak boleh dipakai, boleh. Tapi ini kalau biasanya Andrew pakai indikator ini untuk H1, H4, dan daily. Ya, ini Andrew pakai dan akurasinya itu sangat-sangat baik sekali. Ya. Nah, karena indikator ini juga cenderung lebih efektif pada time frame tersebut. Namun, teman-teman Andrew sarankan selalu untuk melakukan backtesting dan forward testing pada berbagai time frame untuk menemukan setup yang paling optimal untuk strategi kalian. Karena kan strategi Andrew bisa berbeda dengan strategi kalian. Jadi Andrew sarankan teman-teman explore sendiri lah maksudnya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan level stop loss dan take profit apabila kita menggunakan indikator SkyPro. Jadi ya, untuk menentukan level stop loss dan take profit adalah bagian penting dalam manajemen risiko. Nah, jadi berikut ini ada beberapa cara untuk menentukan berdasarkan metode indikator yang telah Andrew sebutkan. Yang pertama, teman-teman kalau mau menentukan stop loss, ya teman-teman bisa menggunakan metode support dan resistance. Jadi teman-teman dapat menemukan stop loss berdasarkan level support atau resistance. Level ini bisa ditentukan oleh puncak atau lembah sebelumnya di chart. Pastikan untuk memberi ruang yang cukup agar harga tidak secara sengaja memicu stop loss sebelum bergerak ke arah yang Anda prediksi. Contoh begini, dari chart ini kan yang H1 ya. Ini H1 pairnya adalah GBP. Gimana cara menentukan resistennya? Kita lihat aja titik tertingginya ada di mana. Nah, ini adalah resisten. Kalau kita bicara support resisten, itu adalah analisa subjektif. Artinya antara trader satu dengan trader yang lain bisa saja berbeda. Yang penting caranya sama. Ya, ini sebenarnya resisten, ini support. Lalu kalau misalnya kita mau bilang di sini resisten, boleh nggak? Boleh juga. Misalnya saya melihat, oh ini resisten, ya benar juga. Ya, ini resisten, ini juga ini support, ya benar. Yang penting titik-titiknya benar, makanya itu disebut dengan kalau support resisten itu bisa disebut dengan analisa subjektif. Artinya antara trader satu dengan trader yang lain bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan basisnya adalah average true range. Jadi ATR ini adalah indikator pendukung yang mengukur volatilitas pasar. Anda bisa menetapkan stop loss pada jarak beberapa kali ATR dari harga entry. Misalnya jika ATR saat ini adalah 20 pips, maka trading Anda pada pair forex stop loss bisa diatur 2 kali ATR, yaitu 40 pips dari entry point. Nah, kita tampilkan dulu indikator ATR ya, ATR. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman. Ya, kalau sekarang kita lihat ini levelnya kecil ya. Artinya rangingnya sangat-sangat kecil. Coba kita lihat di pair lainnya. Nah, jadi ini ya, kita bisa atur ya berapa pip kita kalikan 2 saja. Nah, dalam hal ini contohnya adalah 0,00103. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang stop loss ya dikalikan 2, 103 dikali 2 sama dengan 206. Nah, begitu cara pakainya. Ya, ini adalah ATR. Nah, lalu ya, kalau untuk menentukan take profit ya sebenarnya sama, teman-teman mau menggunakan support resistance juga bisa ya. Atau teman-teman mau menggunakan perhitungan berbasis risk and reward ratio. Biasanya kalau kita resikokan 1 ya biasanya rasio untuk peluangnya kita kalikan 2. Ya, misalnya ya, ini contoh aja ya, ini hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, misalkan teman-teman gunakan stop loss 50 pips. Ya sudah. Lalu untuk take profitnya biasa jaraknya adalah 50 dikali 2. Jadi 50 kali 2 sama dengan 100. Jadi stop lossnya 50 pips, take profitnya sama dengan 100 pips. Jadi kita selalu kalikan 2. Ya, 1/2. Itu dengan disebut dengan risk and reward ratio. Lalu tadi Edu sudah sampaikan bahwa kita juga bisa menentukan take profit dengan berdasarkan support dan resistance, boleh juga. Ya, nggak ada masalah. Jadi pada akhirnya tempat Anda menempatkan stop loss dan juga take profit harus selaras dengan strategi trading yang Anda gunakan dan juga profil risiko yang Anda gunakan. Penting yang teman-teman harus ingat dalam trading bahwa manajemen risiko adalah sama pentingnya dengan menentukan entry dan juga exit point.
ya. Jangan sampai teman-teman jago entry-nya, teman-teman jago untuk open-nya, tapi teman-teman nggak bisa manage resikonya. Ya, nah jadi itu ya pelajaran kita hari ini dengan indikator custom MetaTrader 5 Sky Pro ya teman-teman ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau mempelajari indikator ini secara detail ya, silakan teman-teman apabila teman-teman punya pertanyaan silakan tulis komen di bawah. Andrew akan senang hati membaca komen-komen yang masuk, dan Andrew akan membalas satu persatu komen yang masuk supaya teman-teman paham bagaimana cara menggunakan indikator Sky Pro ini. Ingat, indikator Sky Pro ini adalah salah satu indikator terbaik ya, indikator custom terbaik untuk MetaTrader 5 yang karakternya adalah trend. Ya, paham ya? Nah, jadi itu saja yang Andrew mau sampaikan. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih detail, mau mendapatkan e-booknya, Andrew sudah buatkan e-booknya. Kayak tadi Andrew beberapa kali melirik ke atas, itu artinya Andrew sedang melihat catatan yang Andrew sudah buat dalam bentuk e-book. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-book, silakan donasi $10 saja, ya Andrew akan kirimkan e-booknya ke dalam email kalian. Tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-booknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share, dan capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Nanti Anda akan kirimkan e-booknya secara gratis ke email kalian. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan indikatornya silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Nanti tim kita akan kasih tahu bagaimana cara install indikatornya ke dalam MetaTrader kalian. Brokernya bebas, yang penting MetaTrader 5. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam profits.